Puji nama Tuhan, shalom dan selamat malam bagi kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita, amin. Kita masih dalam keadaan sehat semua karena pertolongan dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saat sore malam ini kita datang di hadirat Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kasih sayang dan pertolongan dari Bapa yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Engkau buktikan dalam setiap kehidupan kami setiap hari. Saat sore malam ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu melalui pujian penyembahan ya Bapa. Layakkan kami selalu di hadirat-Mu. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, mari kita datang di hadirat Tuhan, kita menyanyikan pujian. Hari ini adalah hari yang terindah karena dijadikan oleh Tuhan. Mari bersama tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kita bersuka karena Tuhan selalu bersama kita, amin. Mari sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Lebih semangat, tepuk tangan untuk Tuhan. Mari sama-sama katakan, hari ini adalah hari yang terindah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka saat ini karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan, amin. Karena itu kita tetap bersyukur dan bersuka cita, karena di dalam Tuhan adalah orang-orang yang memiliki sukacita yang sangat luar biasa, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari tetap dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan saat malam ini. Nyanyi dan bersorak hanya bagi Sang Raja kita, Tuhan Yesus namanya.
Kita percaya bahwa setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan bagi segala bangsa. Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkaulah segalanya dari kehidupan kami. Tiada satu pun yang sama sepertimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah dan menyenangkan hatimu. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan pujian yang di hadapan Tuhan. Katakan, Yesusku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua
tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sembah Tuhan, oh syukur bagimu, terima kasih, nyanyi dan bersoraklah, syukur bagimu, Yesus Tuhan, terima kasih, ajaiblah namamu, terima kasih, biar segala yang bernafas memujimu Tuhan, menyembahmu Yesus. Oh, ajaiblah namamu, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, Yesus Tuhan, kau segalanya bagi kami, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. amin Tuhan. Tiada seperti Engkau, Sebab sebab kau Kau besar, perbuatanmu ajaib, oh, tiada seperti Engkau. terima kasih Yesus. Tiada seperti Engkau. Mari dengan segenap hati katakan, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih semangat katakan, sebab kau besar Tuhan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu kesempatan malam hari ini Tuhan, karena kau baik bagi kami. Tuhan penolong kami yang setia, yang menopang kami, berkati kami. Satu kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus, bahwa kami semua hidup dalam anugerah-Mu, hidup dekat dengan Tuhan, bahkan kami menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, berbicara Tuhan bagi kami sekalian, sampaikan isi hati-Mu, buat kami tidak hanya pendengar, tetapi pelaku firman yang terus-menerus setia di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur,
dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat malam sidang jemaat Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa pada hari ini. Satu hal yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan, bahwa Dia menolong kita, memberkati kita. Secara spesial tentu malam ini kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama beribadah meninggikan nama Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudara sekalian, kita akan renungkan firman Tuhan dan kita akan memohon kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan, supaya lewat firman kita diteguhkan oleh Tuhan. Nah, tema firman Tuhan bagi kita bersama-sama malam ini adalah pentingnya penyertaan Tuhan. Pentingnya penyertaan Tuhan. Saya ajak kita bersama-sama untuk membuka Alkitab, Keluaran pasal 33 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Keluaran pasal 33 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan, Alkitab katakan kepada kita. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Ayat yang baru kita baca ini, saudara sekalian, sebetulnya menjelaskan kepada kita bagaimana, saudara sekalian, pergumulan yang berat daripada Musa waktu dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Sebenarnya pergumulan yang besar yang ia hadapi adalah bagaimana ia terus bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan menemukan penyertaan Tuhan. Saya kira hal yang sama juga sama dengan kita, bahwa setiap kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bukan hanya sesuatu yang terjadi secara singkat, ataupun bukan hanya sesuatu yang kita nantikan dalam diri kita, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, tetapi sebetulnya perjalanan kita seluruhnya. Dari waktu ke waktu kita membutuhkan apa yang disebutkan dengan penyertaan Tuhan. Maka kita perlu sekali menjadi orang-orang yang senantiasa memahami dengan baik betapa pentingnya penyertaan Tuhan. Sadarlah, tanpa penyertaan Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya, hari ini kita tidak akan mungkin berdiri dengan tegak, apalagi melakukan banyak hal. Sama dengan Musa, pergumulan besarnya adalah bagaimana dia menemukan penyertaan Tuhan. Sementara dia punya tugas besar, dia punya tanggung jawab besar, bagaimana membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, dia senantiasa bergumul untuk membutuhkan, bahkan juga mendapatkan penyertaan Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat-ayat yang baru kita baca tadi, kalau kita ulang bersama-sama, maka dalam ayat 14 firman Tuhan dikatakan, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sesuatu yang diinginkan oleh Musa adalah bahwa dalam menuntun bangsa Israel, menuntun umat Tuhan sampai ke negeri yang dijanjikan Tuhan kepadanya, mereka menemukan apa yang disebutkan dengan penyertaan Tuhan. Saya berdoa saudara sekalian supaya kita semua memiliki apa yang disebutkan dengan penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena dengan penyertaan Tuhan kita akan menemukan kehidupan kita dibimbing, kehidupan kita dituntun, dan kehidupan kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Tentu ada banyak pertanyaan bagi kita bersama-sama. Mengapa begitu penting penyertaan Tuhan? Mengapa begitu penting penyertaan Tuhan? 3 alasan sederhana saudara sekalian. Yang pertama, kalau kita baca dalam ayat yang pertama dan kedua di Keluaran 33, maka Alkitab berkata seperti ini kepada kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalan dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu.
Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang-orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Pertama, saudara sekalian, kenapa kita penting sekali memiliki yang namanya penyertaan Tuhan? Yang pertama, karena ada musuh yang dihadapi. Karena ada musuh yang dihadapi. Ini kalau baca Alkitab ini, saudara sekalian, tentu kalau dalam konteks Musa memimpin bangsa Israel, maka orang-orang yang disebut seperti orang Yebus, orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, itu adalah musuh. Maka Tuhan memberikan perlindungannya, penyertanya kepada mereka untuk menghadapi musuh. Saya kira hal yang sama, kita membutuhkan perlindungan Tuhan karena ada musuh yang kita hadapi. Barangkali musuh yang kita hadapi sekarang, saudara sekalian, bukan manusia, bukan kekuatan fisik, saudara sekalian. Tetapi musuh yang kita hadapi ada banyak, saudara. Musuh yang kita hadapi adalah si iblis, si jahat, yang hendak merenggut, saudara sekalian, kehidupan kita, hendak mengambil sukacita kita, bahkan juga yang lain-lain. Maka intisarinya adalah kenapa penting penyertaan Tuhan? Karena ada musuh yang kita hadapi. Saya pikir saudara sekalian, musuh di sini tidak harus saudara sekalian golongan orang tertentu yang kemudian berhadapan dengan kita secara fisik, saudara. Tetapi musuh di sini adalah situasi dan kondisi di mana yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita kalut, saudara. Ini semua yang namanya musuh yang perlu kita hadapi. Dan disinilah letaknya kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Saya berdoa saudara sekalian supaya dimanapun engkau ada dan apa yang kau lakukan, maka semua kau hadapi bersama dengan Tuhan yang sungguh-sungguh menyertai kehidupan kita. Kalau Tuhan yang menyertai kita, tidak akan ada yang menjadi lawan kita. Alkitab berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapakah menjadi lawan kita? Tidak ada. Berarti Tuhan yang di pihak kita itu apa? Menyertai kita. Dan saya berdoa biar ini terus mendorong kita bersama-sama menjadi orang percaya yang tidak bimbang menjalani kehidupan ini. Yang kedua, mengapa penting penyertaan Tuhan, saudara sekalian? Kalau baca ayat yang ke-15-16 dari Keluaran pasal yang ke-33, maka dikatakan demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Ayat 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Yang kedua, saudara sekalian, kenapa kita penting memiliki ataupun mendapatkan penyertaan Tuhan, saudara? Untuk memastikan perjalanan kita berhasil. Ada satu kisah dalam Alkitab, saudara sekalian, yang sangat-sangat terkenal, yaitu Yusuf. Yusuf ketika dia berada di rumah Potifar, ketika dia berada di penjara, saudara sekalian, maka Alkitab berkata apa? Tuhan menyertai Yusuf, maka segala sesuatu yang diperbuatnya berhasil. Berarti sebetulnya yang menjadi pertanyaan bagi kita bersama-sama, mengapa kita penting mendapatkan penyertaan Tuhan? Jawabannya adalah karena penyertaan Tuhan memastikan perjalanan kehidupan kita ini akan berhasil. Hati-hati, jangan pernah menempuh kehidupan ini ataupun menjalani kehidupan ini hanya dengan kemampuan kekuatan pribadi. Jangan pernah untuk menjadi orang yang lepas daripada penyertaan Tuhan. Saya sangat berdoa biar kiranya kita semua mendapatkan penyertaan Tuhan. Dan ini akan menolong kita menjadi orang-orang yang berhasil. Tentu saudara sekalian, keberhasilan yang dimaksud adalah tidak hanya sesuatu yang kemudian diukur dan dinilai dari hal-hal yang sifatnya harta bendawi.
Tetapi keberhasilan itu bisa diukur dari bagaimana kita mendapatkan sukacita, mendapatkan ketenangan, mendapatkan segala sesuatu yang baik daripada Tuhan. Dan Musa sebetulnya merindukan, menginginkan akan hal ini. Itulah sebabnya kemudian dia berkata apa? Jangan pernah menyuruh kami berangkat dari sini kalau engkau tidak beserta dengan kami. Kalau Tuhan yang bersama dengan umatnya, saya sangat yakin apapun pekerjaan, bahkan juga kegiatan yang kita lakukan pasti berhasil. Kenapa? Ada yang maha kuasa bersama dengan kita. Ada yang pribadi yang hebat yang bersama-sama dengan kita. Dan ini akan mendorong kita bersama-sama menjadi orang-orang yang terus melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, mengapa penting penyertaan Tuhan, saudara sekalian, untuk memberi kekuatan menghadapi pergumulan. Saya sangat yakin, saudara sekalian, seluruh kehidupan ini penuh dengan yang namanya pergumulan. Kalau Musa punya pergumulan, saudara sekalian, bagaimana menyeberangkan orang Israel, saudara sekalian, ketika berhadapan dengan laut Teberau atau laut mati, saudara sekalian, maka dia mengandalkan penyertaan Tuhan. Juga Musa, saudara sekalian, mengandalkan penyertaan Tuhan untuk terus berjalan selama sekian tahun di padang gurun. Ini sesuatu yang kemudian menjelaskan kepada kita ada pergumulan. Saya tahu di antara kita bersama-sama pada malam hari ini cukup banyak mengalami pergumulan. Ada pergumulan tentang sakit penyakit, sudah lama engkau bergumul tentang itu. Ada pergumulan tentang kehidupan, keharmonisan keluarga. Mungkin suami dengan istri, atau orang tua dengan anak-anak, atau yang lain. Tapi saya ingin berkata kepada kita, hanya bisa diselesaikan kalau ada apa yang saya sebutkan dengan penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya kemudian penyertaan Tuhan perlu ataupun menjadi penting bagi kita, karena kita akan diberi kemampuan, kekuatan untuk menghadapi pergumulan. Adakah saudara sekalian pada saat malam hari ini mengalami pergumulan-pergumulan tertentu? Atau adakah saudara-saudara sekalian hari ini mengalami pergumulan di dalam hidup saudara? Mungkin pergumulan mengenai pekerjaan, pergumulan mengenai masa depan, atau jangan-jangan pergumulan untuk memecahkan satu masalah, mengambil keputusan yang begitu sulit, saudara sekalian. Atau termasuk barangkali untuk memutuskan langkah-langkah ke depan. Satu yang perlu kita pahami adalah kita mampu menyelesaikan ataupun melakukan itu manakala kita mendapatkan penyertaan daripada Tuhan. Intinya adalah tidak ada orang yang bisa menyelesaikan pergumulan bila mereka tidak mengalami penyertaan Tuhan. Tidak ada orang yang dapat untuk terus menyelesaikan itu dengan baik kalau mereka tidak mendapatkan yang namanya penyertaan daripada Tuhan. Jadi saudara sekalian, sadarlah bahwa penyertaan Tuhan begitu penting. Penyertaan Tuhan begitu spesial. Maka kita harus berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak beserta dengan kami, maka kami jangan suruh untuk bergerak, jangan suruh untuk berjalan. Tapi bila Engkau beserta dengan kami, maka jadilah kehendak-Mu, apapun yang terjadi akan dapat ditempuh dan diselesaikan. Saya berdoa, kalau semua kita bersama-sama menerima penyertaan Tuhan, apa saja boleh terjadi, maka Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyelesaikan bagi kita. Karena firman Tuhan ini memberkati kita bersama-sama dan membawa kita dekat kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Mari naikkan puji di depan Tuhan. Jika Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Maka kita bersama-sama memahami bahwa hanya karena penyertaan Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami di hadapan Tuhan. Kami sangat membutuhkan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Membutuhkan penyertaan-Mu di kala kami sedang menghadapi persoalan. Membutuhkan penyertaan-Mu di kala kami sedang mengadakan perjalanan. Bahkan membutuhkan penyertaan Tuhan di kala kami menghadapi musuh. Dan kami percaya inilah yang Engkau kehendaki bagi kami. Dan inilah yang Engkau
rindukan setiap anak-anak Tuhan akan hidup terus seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Mari katakan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Ku setiap waktu, berjalanlah denganku, berjalanlah denganku. Haleluya. Denganku. Mari dengan iman katakan di hadapan Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Lagi katakan, bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya, 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 glory bagimu. Syukur bagimu Bapa, Terpujilah Engkau ya bersama baik Bapa. Terima Engkau bersama kami, Engkau beserta kami, Engkau yang menuntun kami dalam setiap waktu, tak pernah tinggalkan hidup kami. Engkau yang memegang tangan kanan kami dengan anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah nama
Haleluya, 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 haleluya. Dengan apakah kami dapat membalas cinta kasih-Mu Tuhan Yesus? Karena kami percaya hanya karena kasih setia-Mu lah, maka kami bisa berada sampai hari ini. Kami tahu itu adalah bukti penyertaan Tuhan bagi kami. Dan kami tahu itu adalah bukti pertolongan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari naikkan pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dari awal katakan bersama-sama. Allah Yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidup di dalamku, hidup
haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Berapa banyak di antara kita pada saat malam hari ini yang rindu penyertaan Tuhan? Saya percaya dengan doa dan permohonan kepada Tuhan, maka kita akan temukan dan kita akan terima penyertaan daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dimanapun engkau berada, dan rasakan camahan Tuhan melawat engkau, bahkan juga menyertai seluruh kehidupan. Tangan-tangan terangkat kepadamu pada saat malam hari ini Tuhan, kami percaya Engkau melawat mereka, Engkau menolong mereka. Setiap mereka Tuhan satu persatu disertai oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Dan kami sangat berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, kiranya lawatan-Mu yang spesial itu menolong setiap kami, memberkati kami, memastikan penyertaan-Mu bagi kami. Sehingga meskipun kami mengalami persoalan, mengalami pergumulan, mengalami kemelut, dalam nama Yesus kami berdoa, kami telah mengalami pertolongan yang spesial daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu, ini doa kami di hadapan-Mu. Satu yang kami rindukan Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan, memastikan kami berjalan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Segala puji hormat bagi nama Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami, sekarang sampai selama-lamanya. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Terima kasih Bapak Gembala untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pada hari Minggu besok ada ibadah raya umum pada jam 10 pagi, disertai dengan ibadah sekolah minggu. Karena itu, mari Bapak Ibu kita tetap setia untuk beribadah secara onsite di GBI Taman Anggrek, ruang Anggrek 2 di lantai 7. Dan pada hari Selasa ada ibadah komsel pada jam 8 malam melalui online. Nanti linknya akan dibagikan pada hari Selasa. Kemudian hari Kamis yang akan datang tanggal 18 kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada jam 10 pagi. Kami mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama berkumpul di ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 18 ini pada jam 10 pagi secara onsite di ruang Anggrek 2 Taman Anggrek. Dan hari Sabtu ibadah Praise and Worship pada hari Sabtu jam 6:30 malam. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, boleh mentransfernya melalui nomor rekening yang telah tersedia. Dan mari kita mendukung pelayanan ini di channel YouTube GBI Taman Anggrek. Dan kita boleh share supaya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Demikian pengumuman GBI Taman Anggrek saat ini. Kita akan akhiri ibadah saat malam ini. Kita nyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Pada malam ini kami bersyukur karena Tuhan menolong kami, Tuhan berkati kami.
Hal yang luar biasa Kau kerjakan bagi kami Tuhan Yesus, dan kami percaya itu membawa kami dekat kepada Tuhan. Satu kerinduan kami di hadapan-Mu, bahwa setiap kami kapanpun dimanapun selalu disertai oleh Tuhan, dan penyertaan itu nyata bagi kami. Kami juga berdoa biar kiranya seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada disertai oleh Tuhan. Oleh penyertaan-Mu maka setiap jemaat-jemaat Tuhan mereka boleh dapat menerima dan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dengan dahsyat atas mereka. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Malam ini kami rindu berdoa biar kiranya Tuhan tolong jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, persoalan, khususnya dalam kehidupan rumah tangga, bahkan juga kehidupan keluarga, serta pekerjaan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami diberkati oleh Tuhan. Kiranya bangsa ini tetap dipulihkan Tuhan dan mengalami lawatan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya setiap pemerintahan bangsa kami dari pusat sampai daerah, bahkan siapa saja yang memimpin Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan biarlah kiranya mereka dengan hati bijak, bahkan juga dengan takut akan Tuhan, mereka mengerjakan segala sesuatu. Terpuji nama-Mu, ini doa kami dari hadapan-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk kota kami Jakarta, diberkati Tuhan. Lawatan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu akan ada untuk kota ini. Bahkan setiap kali kota ini menghadapi berbagai macam hal, Tuhan kiranya turun tangan untuk menyertai kota ini. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa juga untuk Kompleks Kondominium Taman Anggrek, lingkungan tempat di mana kami melayani jemaat-jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan membawa mereka untuk dekat kepada Tuhan. Tuhan membawa mereka untuk senantiasa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga kehidupan rohani mereka senantiasa diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu, ini doa kami di hadapan Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kami dalam tangan-Mu. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Kami merindukan pembelaan Tuhan dalam segala sesuatu. Mengakhiri akan ibadah malam ini, kami rindu berkat Tuhan dicurahkan bagi kami, dan biar itu nyata bagi seluruh kehidupan kami. Jemaat Tuhan dimanapun kau berada, mari angkat tanganmu dua-dua, terimalah berkat Tuhan, dan biar itu terjadi dalam kehidupanmu. Segala berkat dari Bapa di sorga tercurah bagi menjadi bagian milikmu ketika kau mendengarkan firman Tuhan, melakukan dalam kehidupanmu. Diberkati engkau dalam pekerjaanmu, diberkati engkau dalam pelayananmu, diberkati engkau dalam keluargamu, diberkati engkau di mana saja. Apa yang kau perbuat diberkati Tuhan. Dan Tuhan terus akan melakukan perkara-perkara besar dalam seluruh kehidupanmu. Engkau diangkat naik tinggi tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai dari Yesus Kristus, persekutuan yang indah penuh kuasa dari Roh Kudus menyertai kita bersama-sama malam ini sampai Maranatha Tuhan datang mengangkat kita ke surga kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai saat malam ini. Sampai jumpa di ibadah besok hari Minggu di gereja secara onsite. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.